Selamat pagi, siang, sore, malam. Jam berapapun Anda lagi nonton ini, karena ini ada di YouTube harusnya. Jadi bisa nonton jam berapapun. Kembali lagi di Talk of the Day episode 3. Masih bersama saya Dwika Putra dan Yoris Sebastian. Kita bahas hal-hal tentang kreatif, hal-hal tentang bisnis, pokoknya yang bisa inspire lu deh, hopefully bisa inspire kalian. Kali ini gue mau bahas fenomena yang sebenarnya udah beberapa bulan yang lalu, tapi Anda terlalu sibuk, kita baru sempat bahasnya sekarang. Saya postingnya udah lama. Bapak posting sudah lama, 4 bulan ada kali ya kira-kira ya? Bisa jadi Sekitar 4 bulanan. Yaitu tentang Starbucks kaleng. Wah, baru ngomong Starbucks kaleng tiba-tiba langsung ada iklan Starbucks ya. Tiba-tiba orang Starbucks langsung komen di bawah gitu. Oke, kita ngomongin Starbucks kaleng. Kalau kalian belum pernah lihat nih produknya, ntar editor tambahin di sini kayak gini gitu ya. Dan ya sesuai namanya, kopi Starbucks dalam kemasan kaleng. Kemarin saya nyobain yang latte ya kalau nggak salah. Ada yang latte sama ada yang rasa ada yang ungu sama oranye atau coklat gitu. Ada beberapa rasa lah. Gitu. Harganya berapa? 17, 15 ya, sekitar belasan sampai 20 ribuan awal lah ya. Sedangkan kita tahu Starbucks kafe-kafenya itu harga berapa sih? 40 kali, 40 ribuan, 30 ribuan ke atas gitu. Menurut saudara Yoris Sebastian Nisiho, pakai Nisiho nggak sih? Pakai Nisiho. Apakah ini berarti Starbucks menurunkan kelasnya? enggak. Jadi ya seperti yang saya udah posting di Instagram juga, ini adalah salah satu langkah melebarkan market dari sebuah brand yang mungkin cukup di atas gitu ya, tapi tetap dengan sistem kolaborasi yang menurut saya cukup menarik gitu loh. Mutualisme. Iya, jadi kayak misalnya dulu orang juga kaget kan, David Beckham bikin celana dalam, tapi bukan dengan misalnya fashion yang top line gitu ya. Gitu, tapi dia turun ke yang harganya cukup terjangkau lah buat orang banyak, karena ya ini adalah untuk melebarkan brand Beckham bisa dimiliki oleh orang-orang yang mungkin kelas menengah gitu. Jadi ini sih sebenarnya Starbucks ya tetap Starbucks, dia maintain posisi dia, tapi yang untuk orang-orang yang mungkin selama ini lewat-lewat doang gitu ya, dia belum masuk ke dalam Starbucks, Terintimidasi karena tahu harganya tinggi. ya, padahal di Indonesia udah lebih dari 2000 outlet gitu kan mereka, tapi tetap untuk market Indonesia itu bisa lebih besar lagi kalau dijangkau dengan Starbucks Talent. Oke, berarti sebetulnya kalau kita bicaranya tentang perluasan market, mungkin ini tebak-tebakan ya teman-teman ya. Starbucks tahu orang Indonesia suka kopi. Setiap 20 meter sekali mungkin ada yang jual kopi, baik dari kopi instan, kopi-kopi cup kekinian, sampai yang bentuknya kafenya kecil sampai kafenya besar, mungkin 50-60 meter udah ada semua tuh gitu. Lalu yang belum terjamah dalam tanda kutip oleh si Starbucks ini adalah mereka-mereka yang mungkin belanjanya mau beli kopi di supermarket, di minimarket dan sebagainya, lalu lihat brand Starbucks. Iya. Kayak saya misalnya mau beli celana dalam di ITC gitu, terus tiba-tiba gambarnya David Beckham gitu. Atau yang kemarin yang paling heboh sih yang gue sampai gini-gini itu adalah Ini ngapain Mas? top banget. Oh, Tai Chi. Oh kan. Ini top banget gitu ya. Star Wars masuk di Indonesia itu dari yang bajunya seharga Uniqlo, dia turun Beli apa ya? sampai Ramayana masih agak mahal, sampai toko online yang cuma 100.000. Itu kaos Star Wars resmi. Gue sampai nanya, gue DM kan, karena yang punya temen gue kan. Official kan ini? Ini official nih. Official. Di hidebook semua, karena Star Wars itu is so big, buat dia sayang kalau misalnya yang beli itu hanya kelas Uniqlo. Ya Uniqlo dapat desain-desain yang lebih, bahkan kalau gue ada satu yang nyumbang ya, donasi itu harganya per satu baju $100. Itu lebih mahal lagi, tapi itu nyumbang gitu ya. Itu dari bahan kaosnya, perintingannya segala lebih di atasnya Uniqlo. Tapi tadi dari yang mahal nih dihajar sampai 100.000 bos. Padahal Uniqlo kalau di Jepang juga hitungannya masuknya yang tengah bawah ya. Iya, tapi kan tetap istilahnya Uniqlo aja kan cukup mahal gitu ya. Itu masih turunin bahkan yang kayak misalnya gue sih nggak pernah lihat, tapi mungkin kayak Ramayana, yang penting
semua yang mau kerjasama sama Disney licensing dihablok. Yang penting tuh official. Oke. Karena dia tahu di Indonesia nggak di-officialkan yang masukin juga banyak. Mendingan gua ambil sampai titik yang paling rendah sekalipun. Interesting. Ketersediaannya itu buat saya lagi-lagi yaitu langkah cerdas dari sebuah korporasi, dan itu juga yang dilakukan oleh Starbucks. Jadi sebenarnya poin utamanya adalah perluasan market dan market outreach lah ya, basically market outreach ke ke target-target baru yang mungkin tadinya nggak kesentuh, terintimidasi yang saya bilang. Karena ada loh teman saya nggak mau masuk Starbucks karena dia ngerasa bagus banget. Iya. Dia ngerasa bagus banget, pakai sendal nggak berani masuk gitu. Sedangkan gue sendal jepit lagi bisa ke Starbucks gitu. Aneh kan, kayak Starbucks ada di apartemen. Ya kali orang mau turun dari apartemen sendiri ke bawah aja mesti pakai baju lengkap dulu gitu kan, gak mungkin kan, pakai celana pendek kutang good morning gitu kan. Oke. Anyway, berarti kalau misalnya Starbucks nggak turun kelas, apakah berarti kopi kalengnya naik kelas? Iya. Can we say that? Ya, ini istilahnya bukan soal naik kelas atau gimana. Ini juga salah satu langkah yang bisa menjadi inspirasi buat semua brand adalah premiumization. Ya, jadi kita udah kuat di satu hal. Dalam hal ini Nestle udah kuat sekali dengan kopi kaleng. Oh, kerjasama sama Nestle kan ya, Starbucks sama Nestle. Jadi banyak orang kan cuma Starbucks kaleng, padahal dilihat di kalengnya itu adalah Nestle Indonesia. Gitu. Jadi Starbucks kaleng, Nestle Starbucks sebenarnya kan gitu ya. Jadi buat Nestle sendiri ini adalah premiumization, menjual sesuatu di dalam kaleng dengan mililiter yang sama, tapi bisa dijual dengan harga yang lebih premium. Karena berkolaborasi sama brand yang lebih besar, yang lebih premium, bukan lebih besar. Gitu. Jadi intinya ya ini yang sebenarnya juga mengambil inspirasi, dan kemarin kan habis ya di mana-mana ya. Gua aja mencoba tadi awalnya mau beli sendiri-sendiri di beberapa minimarket, habis, bukan tidak jual ya, tapi habis. Nah itu kan menandakan kesuksesannya. Nah ini juga menjadi inspirasi buat kita. Kalau kita udah kuat di satu hal, gimana caranya dengan kekuatan kita tadi, kita bisa berkolaborasi sama orang lain, dan hasilnya itu menjadi jauh lebih baik. Jadi Nestle-nya diuntungkan, Starbucks-nya juga diuntungkan. Tapi bisa dibilang berarti sebetulnya Nestle juga perluasan market tuh. Karena kan tadinya ada orang-orang yang mungkin tidak minum kopi kalengan, tapi dengan melihat ada nama Starbucks di situ, jadi minum kopi kalengan juga. Bisa dibilang gitu? Enggak juga, karena kalau perluasan dia tuh adalah kalau tiba-tiba Nestle bikin kafe. Nah itu kan dia loncat ya, dia bikin kafe. Kalau ini kan tetap ya marketnya dia udah jago. Di pasar retail, udah tahu cara distribusi, gimana caranya nih supaya kalau yang di sini masih banyak sisanya bisa dipindahin ke sana. Itu kan perlu kejelian gitu. Gue dulu bikin buku ya, ditawarin, Mas Yoris kan bukunya banyak, 10.000 waktu itu, penulis baru kan, gaya-gayaan 10.000 copies. Terus ditawarin, karena Mas Yoris bikinnya 10.000, mau nggak ditaruh di Alfamart gitu. Nggak usah dua-duanya deh, salah satunya Indomaret atau Alfamart. Nah mereka minta buku pertamanya aja 20.000. Mana mau disebar? Iya, itu banget. Iya, ada yang cuma 3 buku. Oh nggak jadi deh, tetap di toko buku lagi. Jadi permainan retail itu memang beda gitu. Jangan anggap gampang. Nah tapi juga buat yang sudah jago, tidak mudah juga untuk dia naikin harga. Coba deh Nescafe naikin harga kopi kalengnya, bisa ribut. Nah kalau ini dia naikin harga kopi kalengnya, bekerja sama dengan brand Starbucks, yang ada habis di mana-mana. Jadi ini salah satu langkah yang sebenarnya udah lama ada, tapi mungkin udah lama tidak ada yang membicarakan, premiumization. Banyak brand Indonesia sebenarnya punya peluang untuk premiumization, menaikkan harga dari produk yang sama. Karena gue orangnya iseng, kita tebak-tebakan. Kita tebak-tebakan. Menurut lo, apakah pembelinya Starbucks kaleng kemarin adalah pembeli yang emang biasa nongkrong di kopi Starbucks, atau yang lebih biasa minum kopi Nescafe, yang pengen naik kelas, yang pengen nyobain yang Starbucks-nya punya, atau yang memang Starbucks pengen coba dengan harga yang lebih murah? Menurut lu mana yang lebih banyak? Lebih ke inilah, memang pasarnya minimarket
pasarnya Nestle yang biasa minum kopi kaleng, sekarang dia not necessary naik kelas juga. Coba. Dia pengen nyoba aja kan, gitu loh. Karena lebih terjangkau. Ya, kalau yang udah minum Starbucks, mungkin kalau pas dia kebetulan lagi ke minimarket, iseng lah nyoba. Tapi pasti persentasenya tuh lebih sedikit, karena ya dia akan tetap seneng minumnya yang di Starbucks. Toh Starbucksnya juga dari mana-mana. Iya, baik dia minum di sana ataupun dia take away gitu kan. Jadi kalau dilihat, dan itu kan jumlahnya besar sekali. Pasar minimarket itu tuh besar sekali, dan kemarin sih diluncurkan ke situ menurut saya sih akan lebih larinya ke yang pertama. Oke, yang kedua berarti yang orang-orang yang biasa minum kopi kaleng pengen kopi kaleng yang Starbucks gitu. Iya. Oke. Interesting. Berarti sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya lagi nih. Kalau kita bicara soal kolaborasi, kita bicara soal premiumization atau apa. Saya nggak tahu, nanti kita mesti cari kata yang benar pakai N apa pakai M. Pokoknya premiumization. Nah, itulah pokoknya. Ntar kita cari yang benernya gimana ya. Pokoknya premiumisasi atau bahasa Indonesia. Sebenarnya batasannya apa sih, Chris? Untuk gue harus mulai berpikir untuk masuk. Gue mau coba mempremiumkan ya produk gue. Apa sih thresholdnya atau apa sih triggernya? Mungkin kalau kita bicara Nestle gitu ya, yang tadi mau coba premiumization, karena ya saat ini is everywhere. Nestle is already everywhere gitu. Kita bahkan mungkin syuting pun minuman di icebox ada Nescafe, ada Nestle botol. Kita di of course Alfamart, tadi kita sebut Indomaret, warung Madura pun kayaknya juga ada Nescafe gitu ya. It's everywhere, already everywhere. Makanya dia mau premiumisasi dengan kerjasama ya, who else? Itu selain dengan Starbucks yang mungkin premium values gitu. Tapi apa sih, let's say gue punya bisnis, apa sih yang harus jadi trigger gue? Gue harus mulai berpikir, mulai kontak Yoris atau Mika, mungkin gue pengen gue mau bikin lini premium dari produk gue. When do they have to start thinking about that? Ya, salah satunya pada saat merancang bisnis plan, sudah mulai kesulitan untuk menaikkan dengan cara yang sendiri. Di episode sebelumnya mulai main baik dan benar tadi, ya udah mulai lihat nih segini-gini aja. Sementara kita tahu lah, mau itu public company, tonton dari shareholders gitu ya, ataupun dari private company, dari para pemilik itu kan pengennya naik terus gitu kan. Gimana nih increase? Dan ini kalau contoh yang ini tadi menurut gue baru masuk ke yang 20% yang inovasi. Ini bukan radical innovation. Ini udah banyak banget contohnya. Baik di RTD gitu, ready to drink, maupun di industri-industri yang lain. Dan bagaimana brand itu bisa naik, karena orang pada dasarnya pengen semakin premium gitu loh. Masyarakat istilahnya televisi tabung tipis gitu kan, itu kan akhirnya menjadi premiumization juga. Yang tadinya tuh kayaknya plasma mahal banget ya kan, lama-lama makin terjangkau, akhirnya yang tadinya TV tabung naik juga. Jadi sebenarnya cuman tinggal melihat itu aja sih. Ada satu faktor revenue yang stagnan, artinya dia harus berinovasi. Salah satu inovasinya itu adalah premiumization. Faktor teknologi membuat orang-orang juga semakin premium. Dan kalau khusus kita balik lagi ke kasusnya Starbucks kaleng, ini udah tinggal masalah activate the country gitu loh. Di Amerika udah 3 tahun yang lalu. Ini berdasarkan yang data yang udah ada, yang ngomong di komen gue ya, di New York udah 3 tahun yang lalu, Riz. Terus ada misalnya di Middle East gitu ya, berapa tahun yang lalu. Jadi ini cuma tinggal Indonesia kapan nih? Belum. Oke, sekarang di Amerika kerjasama sama Nestle juga. Iya, Nestle juga tuh. Gitu. Jadi ada di komentar dari follower gue gitu pada saat gue posting, karena kan di Indonesia kisruh kan. Kenapa nih Starbucks kaleng? Ya udah kita posting aja dulu gitu loh. Tanpa gue mau bilang gue ngerti semuanya baik atau benar apa, tapi keluar tuh yang tinggal di New York, yang tinggal di Middle East, semuanya ngomong, oh jadi ini sebenarnya udah lama. Gue aja nggak. Misalnya gue ke Amerika ataupun gue ke Middle East, gue nggak ngeh bahwa itu produk udah ada. Ini cuma tinggal masalah activate. Oke, Indonesia dimulai sekarang roll out.
Kebetulan followernya Yoris yang komen tuh emang foundernya Starbucks ya waktu itu ya? Bukan. Sorry. Gue kira. Tapi intinya gitu kan, intinya bisa aja ini terjadi buat perusahaan kita pada saat kita lagi mikir nih kita nggak bisa naikin lagi sales kita dengan cara-cara yang biasa. Nah, mulailah berpikir apakah premiumization-nya kita sendiri, bisa aja kan kita yang makin memahalkan, atau kitanya yang berkolaborasi sama brand lain sehingga kita bisa menjual produk yang lebih premium. Oke. Let's play hypothetical. Berarti kalau misalkan contoh ya gitu. Gue ayam geprek misalkan. Buat toko ayam geprek yang semua orang sudah tahu. Apakah gue bisa bilang ayam geprek mozzarella itu sebuah premiumization dalam skala kecil? Mozzarella kan kesannya kayak mahal, Bisa dengan skala kecil bisa. Kalau skala besarnya adalah dia bekerja sama McDonald's sama misalnya sama kafe Betawi yang udah ada di mall-mall, terus membuat si geprek itu menjadi another Indonesian restaurant, karena sekarang kita bisa lihat di mall-mall itu restoran Indonesia tuh sangat laris. Sehingga misalnya kafe Betawi udah penuh anyway, ya kan? Nah dia buka tuh, tapi kalau si geprek ini main masuk ke mall, nggak tahu caranya, bisa berabe. Tapi benar, tadi versi kecilnya tambahin mozzarella itu kan udah lebih premium, orang spend lebih mahal. Atau dia kerjasamanya misalnya nasinya pakai nasi shirataki gitu, sama. Jadi mulai dari quality produk bisa. Tapi yang lebih premiumnya tadi ya kayak tadi kalau kita dalam konteksnya Starbucks sama Nestle ya, ini doi masuk ke mall. Banyak loh brand-brand Indonesia yang keren kan belum masuk ke mall. Gitu kan. Nah itu dia bisa melakukan premiumization, membuat lebih premium, tapi tadi kan interiornya beda, kontennya beda. Cakep. Langsung ke pertanyaan berikutnya pas soal ini. Gue beberapa kali nge-mentorin startup gitu. Salah satunya ada F&B. Beberapa ada F&B lah pastilah gitu ya. Everybody wants to make F&B startup. Padahal berat guys. Berat banget guys F&B startup. Dia bikinin sebuah apa sih nyebutnya? Company plan lah ya, kayak semacam business plan, development plan. Ada salah satu goalnya dia mau buka di luar negeri. Do you think it's premiumization? Kalau buka di luar negeri, enggak juga ya. Karena kalau gini, jadi kita premiumization itu jangan dilihat dari harga. Jadi misalnya gini, gue buka restoran Indonesia di Singapura, pasti harganya harga Singapura. Karena di sana jadi karyawan McD yang paling rendah aja gajinya $2.000 alias 20 jutaan. Tapi di sana cost of living yang mungkin 19 jutaan buat. Iya. Benar. Iya kan? Jadi itu bisa jadi produk yang sama dijual di Singapura. Misalnya restoran Padang deh, harganya mahal banget. Premium dong, nggak juga. Di sana tetap aja. Udah mahal tapi bukan premium. Nah beda sama misalnya restoran Indonesia, Tambuah Mas. Dia jual kepala ikan segala macam. Nah itu dia menjadi restoran Indonesia dengan harga yang lumayan premium dibanding misalnya restoran Padang. Tadi kan soalnya gini, kenapa gue bertanya itu? Karena gue nggak tahu what do we call this. Ada yang nyebut inferiority complex. Kita berasa Indonesia is worse, kurang bagus dibandingkan dengan negara-negara luar negeri. Seolah-olah ketika sesuatu udah di luar negeri itu udah lebih keren gitu. Apakah misalkan dengan gue berhasil buka cabang di luar negeri misalnya gitu, membuat brand gue secara keseluruhan juga naik? Karena kan membuka brand kita di luar negeri is a premium, of course, because we have to pay a price yang juga luar biasa gitu untuk dapat perizinannya juga mungkin, quality-nya juga terjaga, standarisasinya dan segala macam. Episode sebelumnya kita ngomongin Afid, Holikau pernah buka di Singapura. Iya. Nah, Afid dan gue mentor kan, Afid buka di Singapura karena dia bikinnya masih sama aja kayak Holikau yang di Indonesia gitu ya. Dia buka di dia buka di food court gitu kan. Itu bukan premiumization, tapi secara brand image kalau dia sampai berhasil nail Singapura, secara brand image makin bagus. Bahwa Afid udah bisa ke Singapura gitu kan. Tapi intinya itu bukan premiumization. Premiumization itu pada saat nanti satu saat akan ada restoran fine dining di Indonesia di luar negeri bekerja sama chef dari luar, misalnya Michelin Star. Karena Indonesia nih saya juga bingung nih. Mungkin kapan-kapan kita bahas ya kenapa belum ada Michelin Star. Singapura ada,
Thailand. Kita ada kali ya 1-2 Zero. restorannya. Browse it. Oh Anda tapi cabang dari luar. Iya. Jadi maksudnya Indonesian restaurant itu belum ada yang memang Michelin guide. Oke. Gitu. Nah, someday misalnya kita kerjasama gitu ya sama yang udah punya Michelin dan dia memang suka sekali masakan Indonesia, dibikin jadi Indonesian fine dining gitu, menurut gue Indonesia punya potensi untuk, dan di sini sebenarnya ada banyak kan restoran-restoran fine dining, hanya memang belum masuk di dan Michelin pun nggak semuanya yang fine dining ya, ada Michelin Star 1, Kan ada yang pinggir jalan di Thailand. ada yang street food juga ya. Tapi ini gue ngomong yang fine dining gitu ya, bahwa kalau Indonesia, makanan Indonesia gitu ya, kayak kafe Betawi gitu, terus buka di luar negeri, terus dibikinnya sistem Safia Cafe. tetap kafe Betawi, tapi different logo, different design, terus makanannya tuh disajikan secara fine dining, itu premiumization. Oke, ini gue semakin tertarik kayak kita masuk pembahasan terakhir nih kalau menurut gue. Dari tadi soalnya yang lo sebut selalu kolaborasi. It's always collaboration. Is there any way for us to premiumize our brand, our product without collaboration? Bisa hire sendiri, tapi kan tidak semudah itu. Misalnya kayak tadi ya, Starbucks akhirnya bilang, gue mau masuk ke pasar arti di Kaleng, gue mau ngurusin sendiri. Ya dia harus hijack, terus dia bikin produk risetnya, terus dia execute, masuk. It's not as easy dengan kerjasama sama brand yang udah established. Naruh barangnya aja ada 8 SKU, ada 8 tipe minuman, sama misalnya Starbucks cuma 1. Gitu loh. Bargaining power-nya beda. Nah itu yang harus ditimbang sih. Bisa, kalau ditanya bisa, tapi gue sih bilang ya di era sekarang deep collaboration it's much better dan kita bikin sendiri. Even untuk brand yang sebenarnya duitnya udah nggak ada serinya, gitu loh. Jadi karena dengan berkolaborasi harusnya 1+1 sama dengan 18. Jangan 1+1 sama dengan 1,5. Itu namanya bundling. Nah itu yang menurut Promo package. Itu yang gue lihat kerjasama dari Starbucks dan Nestle itu 1+1 bisa jadi berlipat-lipat. Oke. Gue mungkin akan ngulik sedikit contoh-contoh yang lain kenapa gue bisa sampai bertanya itu, karena contoh gitu. Chat Time di Cilandak ada Chat Time Atelier ya, yang dibikin ada coffee shopnya yang lebih bagus, coffee shop, tea shop dengan furniture yang luar biasa dan lain sebagainya. Kenapa gue lupa di mana, kalau nggak salah di Sensi ada kenangan heritage yang gede banget. Starbucks pun mereka premiumization dengan bikin Starbucks Reserve pada masanya. Sekarang masih ada di Senayan, Gancit, kayaknya Ashta ya kalau nggak salah, gue lupa. Saya lupa, kalau salah mohon maaf. Starbucks boleh kontak kami, nanti kami kirim credentials. Terus banyak lah, kalau kita bicara F&B cukup banyak yang seperti itu gitu. Bahkan kayaknya baju pun ada yang masuk ke arah situ gitu. Fashion yang tadinya produk-produk apa sih nyebutnya, casual, produk-produk itu lalu masuk ke formal wear, masuk ke high end, high fashion dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya tantangan terbesarnya dari mempremiumkan brand kita, dari premiumisasi, menurut lo apa sih? Ya tadi kan, makanya kalau ini menarik nih, karena gue termasuk yang bahkan pergi ke Starbucks Reserve pada saat baru ada misalnya di Tokyo, di Shanghai. Itu emang bener-bener dia premium kan. Gue ibaratnya kayak, ini dia tahu nih gue adalah magnet buat tourist place gitu ya, satu kota satu. Gede banget. Ya tapi dia balik modal dari orang yang nongkrong di sana makan minum. Ya kan, plus tadi dia mempremiumkan itu dengan apa? Merchandise-nya lebih variatif, ada wine, makanya Indonesia ada Starbucks kan, bukan Starbucks coffee lagi kan, ada wine, ada teh, ada macam-macam. Jadi dia benar-benar itu namanya premiumization within the specialty-nya dia jualan kan. Selama ini kalau gue pribadi nganggap Starbucks itu jualan experience-nya digedein, tapi sebenarnya tadinya gue nganggapnya tuh one in the city. Jadi di Tokyo 1, di Shanghai 1, di Indonesia harusnya di Bali itu 1, yang Dewata, Starbucks Dewata itu yang reserve. Jadi gede banget sehingga lu
narik orang tuh juga datang banyak sekali. Iya. Jadi ibaratnya udah kayak ke Disneyland gitu. Lu ngeliatin soalnya kalau yang di Tokyo tuh lu liatin dong kopinya tuh dari biji diproses. Jadi ada atraksinya ya. Jadi lu kayak datang foto-foto segala macam tapi in return duitnya juga banyak. Ini salah satu contoh tapi nanti other video lagi kita bahas tentang gue tidak setuju orang-orang yang cuman bikin experience. Kan ada di Patu Mall, mobil, kita mau beli nggak bisa. Ini cuman experience. Nggak bisa, dimarahin sama CFO. Apa-apaan nih kamu nih? Bikin experience kada duitnya. Kalau Starbucks Reserve, setidaknya yang di Tokyo sama Shanghai, itu gede banget, investasi gede banget, tapi orang yang datang juga gede. Nah itu dia masih bisa, within. Tapi tadi kan gue bilang pada saat dia masuk, bahayanya harus lihat, ini masih within our expertise atau tidak. Begitu tadi dia mau masuk ke retail, dia kerja sama Nestle, karena Nestle tadi dipegang SKU-nya berapa dibanding lu brand besar. Gue dulu pernah di Häagen-Dazs, ya kan, gue mau masuk ke supermarket is not that easy, karena sebagai retailer MRH Group itu ya cuman es krim. Beda sama retailer yang dia punya es krim, punya ini. Itu kan ngedealnya juga masuknya lebih enak. Tapi ya memang Häagen-Dazs ya sistemnya mono company, jadi memang dia hanya Häagen-Dazs ya seasonal product doang. Iya. Benar-benar. Soalnya gue jadi mikir juga tuh gara-gara tadi ngomong premiumization, sebenarnya Starbucks aja masih bisa naik kelas lagi kan. Jadi Reserve itu harusnya Starbucks Reserve aja bisa aja dia bikin misalnya di sini Starbucks Reserve terus tumblernya pakai Corkcicle ya kan. Udah ada kan. Nah terus kan dia ada jual apa t-shirt. Wah t-shirtnya mungkin pakai apa NDLV gitu kan atau pakai mana gitu ya. Gitu-gitu lagi dia aja masih bisa naik kelas terus ya. Terus kalau buat yang udah yang paling atas premiumization-nya gimana? Ya salah satunya sih coming soon ya ke bulan. Ya. Itu akan the first, kalau gini ya, penumpang pertama yang naik pesawat dari New York nonstop ke Singapura, oke lah gitu ya. Dari ke bulan. Nah ini, lo orang pertama turis yang akan pergi ke bulan padahal lu bukan astronot. Nah itu kan another level untuk kalau misalnya lu bilang itu udah brand yang very premium, dia yang bayarin sini. Gue bayarin, bayar tapi the first tripnya itu dari komunitas dia. Kalau misalnya udah setinggi misalnya gitu, udah setinggi Louis Vuitton gitu, gue salah nyebutnya Louis Vuitton harusnya katanya gitu, kayak Louis Vuitton atau kalau di teknologi mungkin udah kayak Apple gitu, mau kerja sama siapa lagi gitu, premiumin gimana lagi? Ada aja kayak misalnya sekarang aja kayak misalnya kita ngomong Hugo Boss itu sekarang hanya nama PT-nya Boss. PT Hugo Boss gitu kan, tapi Hugo Boss-nya sendiri sekarang bikin brand ada Boss, ada Hugo juga dibikin beda-beda. Ada by Hugo Boss by Hugo. Nah sekarang udah nggak ada, dia udah nggak make. Jadi kalau sekarang malah Hugo Boss-nya dihilangin, itu mereka larinya tuh ke jadi ya premiumization itu tetap bisa gue rasa, karena kan di atas langit ada langit, tapi ya tadi biasanya makin ke atas itu kan marketnya makin kecil, makin tipis. Nah, jadi justru yang seru itu yang premiumization dari bawah naik ke tengah, naik gitu. Kalau memang paling top sih ya ngapain lagi, justru malah turun ke bawah. Iya jarang. Justru dia sekali-sekali nih ngagetin kerjasama sama brand ya kayak tadi Adidas sama LV. Nah justru kan dia main luas, tiba-tiba lu sekarang bisa beli Adidas di LV. Nah itu premiumization-nya Adidas tuh dengan kerjasama dengan siapa tahu di sini LV kerjasama dengan Alfamart, jadi ALV Mart gitu kan, bisa jadi. Oke. Thank you banget Riz, thank you banget semua yang udah nonton. Gua rasa itu bisa memberikan inspirasi yang lebih jauh lagi. Jadi kalian punya brand, misalkan brand kalian ini kelasnya di mana, nggak berarti harus main di kelas itu aja, bisa naik, bisa turun, meluaskan market, meninggikan brand value dengan berbagai kerjasama dan kolaborasi. Bisa juga kalian hire sendiri kalau emang ngerasa mampu, misalnya gitu, dengan hijack tadi dan lain sebagainya. Tapi intinya boleh coba ditonton lagi 5, 10, 15, 20 menit ke belakang. Apa aja sih yang kita omongin tentang kolaborasi, brand value, premiumization, yang kita masih nggak tahu pakai M atau N sampai sekarang. Tapi intinya banyak banget hal-hal menarik yang masih bisa dilakukan ketika lo punya brand atau lo mau kerja sama dengan brand-brand tertentu.
Begitu mungkin, sampai ketemu di episode berikutnya dari Talk of the Day. Saya Dwi Kaputra, Yoris Bastian. pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih sudah nonton video dari Studio Senang Karya dari awal sampai habis. Tolong klik subscribe, klik notifikasi atau nyalakan lonceng biar dapat notifikasi saat kami upload video. Bantulah anak-anak kami di Studio Senang Karya untuk bisa outing ke Pondok Indah Mall. Tonton video lainnya di sini.